Oke, teman-teman, jadi kali ini kita bakal membahas tentang persentase komposisi senyawa. Nah, jadi materi persentase komposisi senyawa ini masih merupakan bagian dari konsep mol dan stoikiometri. Nah, jadi ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa rumus senyawa dia memberitahukan kepada kita tentang jumlah atom dari setiap unsur, ya kan? Nah, misal nih rumus senyawa dari H2O. Nah, dari sini kan berarti jumlah atom H-nya 2 dan jumlah atom O-nya 1 gitu kan. Nah, jadi rumus molekul dari suatu senyawa dia itu dapat memberitahukan kepada kita tentang jumlah atom dari setiap unsur dalam satu satuan senyawa tersebut. Namun, jika untuk digunakan dalam eksperimen laboratorium, kita perlu menguji kemurnian senyawa tersebut. Nah, dari rumus kimianya, kita dapat menghitung berapa persen dari total massa senyawanya yang dikontribusikan oleh masing-masing unsur gitu. Nah, jadi kemudian dengan membandingkan hasilnya dengan persen komposisi yang diperoleh secara eksperimental untuk sampel yang digunakan, maka dapat ditentukan kemurnian sampel gitu kan. Nah, jadi kan setiap senyawa itu kan dia kan pasti dapat digunakan secara eksperimen dan juga kan secara teori kan dia kan memiliki massa tertentu gitu. Oke. Nah, jadi persen komposisi berdasarkan massa itu adalah persentase massa dari setiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa jadi persen komposisi diperoleh dengan membagi massa setiap unsur di dalam suatu mol senyawa dengan massa molar senyawa dan mengalikannya dengan 100%. Nah, jadi secara matematis dapat dituliskan seperti gini nih. Jadi persentase massa suatu unsur dapat didapat dari massa dari unsur tersebut dibagi dengan massa sampel keseluruhan atau massa senyawa keseluruhan dikali dengan 100% gitu. Oke. Next, kita langsung aja ke soal. Nih, nomor 1. Berapakah persentase komposisi unsur C dan O dalam gas CO2 jika ARC ialah 12 dan ARO ialah 16 ya. Nah, jadi pada soal ini kita tidak mengetahui adanya massa dari C atau adanya massa dari O atau adanya massa dari CO2. Di sini kan tidak diketahui massa dari suatu unsur atau massa dari senyawa tersebut kan. Nah, jika tidak diketahui massa dalam satuan gram pada tiap unsur pada tiap senyawa yang ada, maka kita menggunakan yang diketahui di sini atau kita menggunakan AR dan MR dari senyawa yang ada pada soal gitu. Oke. Udah. Nah, jadi di sini kan yang ditanyakan kan persentase komposisi unsur C. Otomatis berarti kita lihat pada ini kan unsur C jika pada CO2. Nah, berarti kita lihat di sini nih. Jumlah atom C di sini berapa? Jumlah atom C di sini kan 1. Jumlah atom O di sini berapa? 2 kan. So, gimana kita cari persen C di dalam atom CO2, yaitu caranya seperti gini nih. Berarti persen C di sini aja. Persen C sama dengan, ini persen C dalam CO2 ya. Berarti jumlah atom C-nya kan 1. Jadi 1 dikali dengan ARC. Nah, 1 dikali ARC diper dengan MrCO2. Terus dikali dengan 100% karena kan dalam persentase gitu kan. Nah, jadi ini kan mengapa rumusnya demikian? Dikarenakan tidak diketahui massa dari tiap unsur dan hanya diketahui AR gitu kan. Jadi persen C. Jadi persen C karena kan yang ditanya di sini kan persen C dalam setiap senyawa CO2. So, maka C di sini kan jumlahnya kan 1. Jadi 1 kali ARC diper MrCO2 gitu. Nah, jadi 1 dikali ARC di sini kan diketahuinya 12. 1 dikali 12 diper MrCO2. Oke, mari kita cari MrCO2 dulu nih. MrCO2 berarti 1 dikali C kan 1 dikali ARC. 1 dikali ARC kan 12 ditambah dengan O kan di sini ada 2 nih, ditambah dengan 2 dikali ARO. ARO kan 16. Jadi 1 kali 12 ditambah 2 kali 16 32. 12 ditambah 32 berapa? 44. Nah, jadi MrCO2 ialah 44. Jadi 1 kali 12 per 44 dikali 100%.
gitu. Nah, jadi 12/44 dikali 100%, yaitu hasilnya ialah 27,27%. Dibulatkan aja menjadi 27,3%. Oke, jadi persen C ialah 27,3% gitu. Sip. Oke, sekarang kita menghitung persen O di dalam CO2. Nah, gimana cara menghitungnya? Kita udah tahu bahwa jumlah atom O, persen O sama dengan, kita lihat di sini jumlah atom O ialah 2, ya kan? Berarti 2 dikali ARO gitu. 2 dikali ARO diper dengan MR dari CO2. Jadi AR unsur dibagi dengan air senyawa, terus dikali dengan 100%, gitu aja. Jadi 2 kali ARO. 2 dikali ARO kan 16. 2 dikali 16 diper dengan MrCO2 yang tadi kan 44 dikali dengan 100%. Nah, jadi di sini dapatnya 72,7%. Oke? Jadi dapatnya 72,7%. Nah, jadi persen O, sebentar ya. Jadi persen O-nya yaitu 72,7%. Jadi 2 kali 16, 32 dibagi 44 dikali 100% yaitu 72,7%. 72,7% gitu. Nah, jadi dari sini untuk memastikan bahwa pekerjaan ini benar, berarti kita harus menjumlahkan antara persen C dan juga persen O yang dimana hasilnya itu harus mendapatkan 100% gitu. Nah, jadi di sini kan 27,3% ditambah 72,7% kan berarti udah dapat 100% kan. Berarti pekerjaan ini udah benar gitu. Oke, kayak gitu. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Dalam 50 gram pupuk urea, yang jadi pupuk urea di sini dia memiliki rumus senyawa yaitu CONH2 kali gitu. Terdapat 21 gram nitrogen. Kemurnian pupuk urea tersebut adalah, nah jadi di sini lihat bahwa dalam 50 gram pupuk urea, jadi massa keseluruhan urea ini, massa keseluruhan CONH2 kali ini ialah 50 gram, yang dimana unsur N ini dia memiliki masanya yaitu sebesar 21 gram. Nah, yang ditanyakan di sini ialah kemurnian pupuk urea tersebut adalah gitu. Oke, berarti cara pengerjaannya yaitu dimulai dari sini aja ya. Sebentar. Kan yang diketahui di sini kan massa N atau massa unsur N aja yang diketahui kan. Jadi ini massa N sama dengan, ini poin langkah pengerjaan pertama, yaitu kita harus mencari massa N. Massa N di mana di sini kan jumlah atom N yaitu ini kan 1 terus dikali dengan 2 yang ini kan. Jadi jumlah atom N terdapat 2 gitu. Jadi 2 dikali ARN diper dengan MR dari keseluruhan senyawa ini kan, diper dengan MR urea dikali dengan massa yang diketahui ini nih, atau massa pupuk urea yang secara eksperimen dulu di sini kan, atau secara sampel di sini kan 50 gram gitu kan. Jadi kayak massa cuplikannya gitu, yaitu dikali 50. Nah, gitu. Jadi sama dengan ARN. Jadi teman-teman bisa lihat di tabel periodik bahwa ARN yaitu berjumlah 14. Dari CONH2 kali itu ialah 60. Teman-teman bisa mengecek 60 dikali dengan 50 nih. Oke, jadi untuk mengetahui massa N itu menggunakan jumlah atom N dikali dengan AR diper dengan MR keseluruhan dikali dengan massa cuplikan, yakni kan 50 gram nih. Oke, jadi 2 kali 14 per 60 dikali 50 ialah hasilnya sama dengan 23,3 gram. Nah, jadi massa N pada cuplikan sebesar 50 gram ialah 23,3 gram gitu. Nah, setelah itu kan yang ditanyakan ialah kemurnian pupuk urea ini kan. Nah, jadi kemurniannya itu gimana? Berarti kemurnian urea, berarti aku cuma tulis di sini aja, lanjut di sini.
kemurnian urea sama dengan, nah jadi kemurnian urea berarti didapat dari massa N yang diketahui, diper dengan massa yang sesungguhnya, di sini tulis massa real aja, massa N yang real dikali dengan 100% pastinya kan, karena kan dalam persen gitu, dikali dengan 100%. Nah, jadi massa N yang diketahui berapa? Massa N yang diketahui kan 21 gram nih, ya kan? Jadi 21 gram diper dengan massa N yang sesungguhnya. Massa N yang sesungguhnya kan yakni 23,3% kan. Jadi 23,3%, 23,3 gram, terus dikali dengan 100% gitu. Dikali dengan 100%. Nah, jadi 21 dibagi 23,3 dikali 100%, hasilnya yaitu 90,01% gitu. Jadi sama dengan 90, di sini aja nih. Hapus ini aja ya. Jadi hasilnya yaitu 90,01% gitu. Oke, jadi review ulang ya. Nah, jadi jika kedapatan soal seperti ini, nah di sini kan terdapat 21 gram nitrogen di dalam 50 gram urea, yang dimana cuplikannya itu berarti 50 gram pupuk urea gitu kan. Nah, jadi berarti kita harus mencari massa N. Jadi massa N-nya kan berarti jumlah atom N kan pada senyawa ini kan, nih jumlah atom N-nya kan 2 nih kan. Berarti 2 dikali air N per mR dari keseluruhan senyawa, yakni mR urea dikali dengan massa cuplikan ini. Jadi 2 dikali 14 per 60 dikali dengan 50 gitu. Setelahnya hasilnya yaitu kan 23,3. Nah, jadi 23,3 ini dia yang merupakan massa gitu, massa unsur nitrogen yang real gitu kan. Nah, jadi setelah itu jika selanjutnya berarti kemurnian urea didapat dari massa N yang diketahui, ya kan? Massa N yang diketahui kan 21 gram diper dengan massa N yang sesungguhnya, di mana 21 yang diketahui dibagi dengan 23,3 dikali dengan 100%, hasilnya ialah 90,01% gitu. Oke, jadi cukup sekian untuk materi persentase komposisi senyawa. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.